Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Biostatistik 1. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang MIN ya, untuk bab 5 ukuran pemusatan data. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang median dan modus. Baik. Kita mulai dengan median. Apa itu yang disebut dengan median? Nah, median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Apabila data tersebut diurutkan. Jadi kata kuncinya adalah di tengah dan diurutkan. Jadi untuk menentukan nilai median ya, maka data yang kita mau cari nilai mediannya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Mulai dari data yang terkecil atau X1 sampai data yang terbesar atau Xn. Nah, untuk notasi penulisan, median dapat ditulis dengan MED ya, atau MED. Baik. Nah, apa keuntungan median ya? Tidak seperti nilai rata-rata ya yang saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, kalau nilai rata-rata itu sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim apa? Itu nilai yang berbeda sendirian pada suatu deretan kelompok data. Ya, maka nilai rata-ratanya akan sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim ini ya. Dan perubahannya dibanding dengan data yang tidak ada nilai ekstrimnya sangat signifikan. Sedangkan median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim ini ya. Karena yang kita cari adalah nilai pada posisi tertentu, bukan nilai hasil hitungannya. Itu bedanya ya, nilai rata-rata dengan nilai median. Nah, untuk jenisnya, median ini dibagi atas dua macam, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Nah, kita bahas yang pertama, median data tunggal. Nah, untuk mencari median data tunggal ada dua macam ya, yaitu untuk data yang ganjil ya, atau jumlah datanya itu ganjil, dan untuk jumlah datanya yang genap. Ya, berarti apabila suatu kelompok data itu jumlah keseluruhannya itu jumlahnya ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya, ganjil ya, maka kita gunakan rumus yang ganjil. Sedangkan jika n-nya genap atau jumlah seluruh data pada suatu kelompok data itu jumlahnya genap, maka kita gunakan rumus yang genap. Nah, kalau untuk yang ganjil itu cara mencarinya cukup mudah ya, yaitu XK tambah 1 ya, di mana K ini adalah data keberapa. Nah, untuk mencari K pada data ganjil itu rumusnya adalah N kurang 1 per 2 ya. Dimana N adalah jumlah keseluruhan data ya, misalnya 10 ya. Kalau datanya ganjil 9 misalnya ya, berarti N-nya sama dengan 9 dikurang 1 per 2 ya, sama dengan 5 ya, seperti itu ya contoh ya. Berarti kalau pada data ganjil K-nya sama dengan 5, berarti nilai mediannya adalah data ke K tambah 1 ya. Berarti jika K-nya sama dengan 5, berarti mediannya ya, mediannya berada pada data ke 5 tambah 1, yaitu data ke 6. Nah, itulah mediannya ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk N genap ya, itu untuk mencari K-nya ya, beda rumusnya dengan yang ganjil ya. K-nya sama dengan N per 2. Nah, untuk mencari mediannya ya, rumusnya adalah XK ditambah XK tambah 1 per 2 ya, dimana K-nya adalah N kurang N per 2 ya. Misalnya jika N-nya sama dengan 10, berarti K-nya sama dengan 10 per 2 atau sama dengan 5. Berarti medianya adalah misalnya data ke XK, berarti data ke 5 ditambah dengan data ke K kurang 1, K tambah 1 ya, atau data ke 6 per 2 ya,
itulah nilai mediannya untuk data yang genap ya. Nah, kita lihat contoh. Ada contoh ini ya. Kalau kita lihat datanya belum berurutan ya, masih acak. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan dulu ya, sesuai dengan definisinya. Untuk mencari nilai mediannya harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian apa yang harus kita lakukan, yaitu mencari K-nya. Ya, K-nya berapa? Yaitu kalau untuk datanya ini apakah genap atau ganjil, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data di sini. Berarti datanya adalah data yang genap. Ya, berarti untuk mencari K-nya, rumusnya tadi adalah N per 2. Karena datanya ada 10, berarti K-nya adalah 10 per 2, yaitu K-nya sama dengan 5. Berarti rumusnya tadi adalah XK ditambah XK tambah 1 per 2. Nah, berarti XK-nya adalah data ke K. Tadi K-nya sama dengan 5 ya. Data ke-5-nya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti angka 6 ini adalah data yang kelima. Kemudian XK tambah 1 yang mana? Berarti data ke K tambah 1. Berarti data ke 5 tambah 1. Berarti data ke 6. Mana data ke 6? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini data ke 6. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Data ke 5 ditambah data ke 6 per 2. Berarti 6 tambah 7 tadi ya datanya per 2. Berarti nilai mediannya untuk deretan data yang tadi adalah 6,5. Oke. Sekarang kita masuk ke median untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, rumus mediannya adalah L0 ditambah C dikali setengah N per kurang F per F kecil. Oke. Di mana L0 adalah tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah kelas median ini adalah batas bawah pada kelas median dikurang 0,5. Ingat ya, batas bawah kelas median dikurang 0,5. Kemudian C adalah panjang kelas interval pada kelas median. Ya, jadi panjang kelas interval pada kelas median. Dan N adalah banyaknya data keseluruhan ya. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median ya, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Nah, di mana untuk menentukan kelas mediannya sendiri itu rumusnya adalah setengah N, setengah kali banyaknya data. Oke, kita lihat contoh. Diketahui besarnya tekanan darah dari 50 mahasiswa suatu universitas yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tentukanlah besarnya median dari data ini. Nah, tadi dari rumus ya, seperti ini ya rumusnya ya. Jadi yang paling penting yang kita harus cari dulu adalah di mana letak kelas mediannya. Nah, untuk mencari letak kelas mediannya adalah dengan rumus setengah N. Apa maksud setengah N? Ya, setengah N ya. N-nya berapa? 50. Setengahnya berapa? Sama dengan 25. Berarti kita harus mencari data yang ke-25 berada di kelas yang mana. Oke. Kita lihat. Untuk kelas yang pertama ada berapa datanya? 2 ya. Berarti data pertama dan data kedua ada di kelas pertama. Kemudian data kelas kedua itu ada berapa? Frekuensinya ada 10. Nah, kalau frekuensi 10 untuk keseluruhan data kelas kedua ini mulai dari frekuensi keberapa? Ya, berarti dimulai dari frekuensi kelas pertama ya 1, 2. Berarti ini mulai dari data ke-3 ya. 3, 4 dan seterusnya. Berarti ada sampai 12 ya pada kelas kedua ini. Kemudian kita lanjutkan ya kelas ketiga. Ya, tadi ada 12 ya di sini ya. Berarti di sini untuk kelas ketiga dimulai dari 13, 14 dan seterusnya. Sampai 2 tambah 10 tambah 12 berapa? 24 ya. Berarti sampai kelas ketiga ini
baru sampai data ke 24. Berarti kelas ke berikutnya, yang kelas keempat ini dimulai dari data ke berapa? Ke 25. Ya, otomatis kita bisa simpulkan, kita bisa asumsikan bahwa median ya pada data ini berada pada kelas keempat, yaitu 108 sampai 112. Ya. Untuk lebih mudahnya, kita bisa buat tabel ya, kolom tambahan untuk frekuensi kumulatif ya. Kita tinggal lihat aja. Ini sudah sampai 24, berarti 25-nya di sini ya. Itu lebih mudah ya, tapi harus bikin dulu frekuensi kumulatifnya. Kalau nggak mau, caranya seperti tadi. Hitung 2 tambah 10 tambah 12 tambah 10 ya, seperti itu. Oke. Kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Oke. Nah, kelas tadi letak kelas median adalah 25 ya, yaitu setengah kali N. Nah, berarti kelas mediannya adalah 108 sampai 112. Oke. Nah, dari rumus tadi, yang rumusnya adalah L0 ditambah C dikali setengah N kurang F besar per F kecil. Berarti kita cari C-nya lagi ya. C-nya adalah sama dengan panjang kelas pada kelas median tadi. Ya, tadi kelas median kita adalah 108 sampai 112. Nah, bagaimana cara mencarinya ya? Cara mencari panjang kelasnya bisa dengan cara manual ya. Kita hitung aja 108, 109, ya, 110, 111, 112. Ya, ada 5 ya. Ya, ada 5 data ya yang berada di dalam kelas median ini. Nah, itu kalau dikit ya, kalau 108 sampai 112 dikit jaraknya. Bagaimana kalau jaraknya ratusan? Kan nggak mungkin kita hitung ya. Kita hitung satu-satu seperti itu, lama jadinya. Bagaimana rumus singkatnya ya? Ya, caranya adalah kita asumsikan ya, kita buat persamaan bahwa yang batas bawah adalah X, batas atas ini adalah Y. Nah, supaya mudah kita kurangkan saja. Y kurang X ya, ditambah 1. Nah, jangan lupa tambah satunya ya, karena kalau Y kurang X saja itu belum angka batas bawahnya belum terikut ya, belum terikut. Jadi harus ditambah 1. Ya, jadi kalau di sini 112 dikurang 108 ya sama dengan 4 ya. Ditambah 1 sama dengan 5. Jadi untuk mencari C begitu cara mudahnya. Kemudian N-nya tadi adalah dari soal adalah ada 50 mahasiswa, berarti N-nya adalah 50. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelas mediannya adalah 108 sampai 112, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah frekuensi semua kelas sebelum kelas median ini kita jumlahkan. Atau kalau Anda sudah membuat tabel frekuensi kumulatifnya, berarti tinggal lihat frekuensi kumulatif di atasnya saja. Kalau tidak mau membuat ini, malas membuat ini, tinggal ditambahkan saja 2 ditambah 10 tambah 12. Jadi tidak termasuk frekuensi kelas mediannya, tidak ditambahkan ya, hanya yang sebelumnya saja ditambahkan. Oke, jadi 2 tambah 10 tambah 12 sama dengan 24. Dan F kecil adalah frekuensi kelas median itu sendiri ya. Tadi sama dengan 10. Dan L0 adalah tepi bawah kelas median ya. Cara mencarinya adalah batas bawah ini ya dikurangi 0,5. Jadi kalau misalnya kelas mediannya berapapun ya, berarti batas bawahnya ini ya dari interval ini tinggal dikurangi 0,5. Itulah sama dengan L0. Oke. Nah, kemudian baru kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Nah, L0 ditambah C dikali setengah N kurang F besar per F kecil. Nah, di mana L0 tadi adalah 107,5 ya, tinggal dimasukkan ya. Kemudian C-nya ada 5 ya, masukkan dari sini. Kemudian setengah N ya, tinggal kita ambil dari mencari letak kelas median tadi ya, 25. Kemudian F besar tadi adalah 24, tinggal masukkan. F kecil adalah 10, masukkan.
tinggal kita hitung secara operasi matematika ya. Ingat ya, kabataku ya, kurang dulu ya, kali dulu ya, kali bagi tambah kurang ya. Berarti kita perlu kalikan 5 ini dikali 25 kurang 24 per 10. Jadi selesaikan dulu yang dalam kurung ini, baru dikali 5, baru ditambahkan 107,5. Jangan kebalik ya, nanti hasilnya akan beda ya kalau salah mengoperasikan kabatakunya. Oke, kita lanjut untuk modus ya yang berikutnya. Nah, apa itu modus? Modus adalah nilai ya atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul. Kata kuncinya adalah data yang paling sering muncul ya. Jadi kalau dalam distribusi frekuensi kualitatif, kita tinggal lihat kelas dengan nilai frekuensi yang paling tinggi. Kalau dalam deretan data tunggal, lihat aja angka berapa yang paling banyak muncul dalam deretan data tersebut. Nah, untuk notasi penilaian, notasi penulisannya ada modus dapat ditulis dengan mod ya, MOD. Nah, fungsi modus ya, modus ini dapat digunakan pada data kuantitatif maupun data kualitatif ya. Jadi bisa fleksibel ya. Namun umumnya modus lebih banyak digunakan pada data kualitatif ya, yang sifatnya bisa angka, bisa bukan angka ya. Yang penting kita bisa tahu mana yang paling banyak. Nah, itu aja. Kelebihannya ya tentu karena dia biasa digunakan pada dua data kualitatif, maka dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Baik. Nah, untuk jenisnya sendiri ya, modus ini ada beberapa macam. Ada unimodal, yaitu jika suatu distribusi data atau suatu kelompok data itu hanya memiliki satu modus ya, artinya ada satu angka yang paling banyak muncul pada deretan data tersebut. Kemudian ada yang kedua adalah bimodul ya, atau bimodus ya. Itu jika suatu distribusi data itu mempunyai dua modus atau ada dua angka yang paling banyak muncul ya. Berarti dua angka ini munculnya sama banyak ya, dan yang lainnya lebih sedikit daripada dua angka tersebut. Kemudian ada multimodal, yaitu lebih dari dua modusnya ya. Berarti ada 3 atau lebih angka yang paling banyak muncul, sedangkan angka yang lainnya lebih sedikit dari mereka. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, jenis data yang tidak ada modusnya. Nah, artinya kalau tidak ada modus berarti semua data itu sama banyak munculnya. Bisa semuanya 1 kali, bisa semuanya 2 kali, bisa semuanya 3 kali, dan seterusnya. Nah, itu berarti dia tidak mempunyai modus karena semua angka sama banyak munculnya. Oke. Kita lihat contoh ya untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal, untuk menentukan modus sangat mudah ya. Tidak perlu kita urutkan dulu, cukup kita cari saja yang mana yang paling banyak muncul. Nah, kalau dari contoh ini saya sudah tandai ya. Yang merah ya, 5 paling banyak muncul, yaitu 3 kali. Sedangkan ada di bawahnya yang paling banyak muncul adalah 7, angka 7 yaitu 2 kali. Oke. Jadi, untuk data ini, nilai yang paling sering muncul pada kumpulan data ini adalah nilai 5. Karena muncul 3 kali. Oke. Sekarang kita masuk ke modus data berkelompok. Nah, modus data berkelompok rumusnya adalah L0 ditambah C dikali B1 per B1 tambah B2. Nah, di mana sama seperti median tadi, L0 adalah tepi bawah kelas modus, yaitu batas bawah kelas modusnya dikurangi 0,5. Sedangkan C adalah sama dengan median tadi, yaitu panjang kelas interval pada kelas modusnya ya. Dan N adalah banyaknya data pengamatan. Dan B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus ya. Berarti kita cari kelas modusnya, kita lihat frekuensinya ya. Untuk B1 berarti dikurangkan ya, diselisihkan ya dengan frekuensi sebelum kelas modus ya, dengan kelas frekuensi pada kelas sebelum kelas modus itu. Sedangkan B2 adalah
selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Berarti yang B1 kelas modus, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Sedangkan untuk menentukan kelas modus itu sendiri adalah cari dengan kelas dengan frekuensi yang paling tinggi atau angka frekuensinya paling banyak. Oke, kita lihat contoh ya. Dengan contoh median yang tadi ya. Tentukanlah modusnya ya, dari data ini. Pertama, tentu kita tentukan dulu di mana posisi kelas modusnya. Nah, kelas modus berarti tadi yang paling banyak ya. Kita cari saja frekuensi mana yang paling banyak di sini. Kita lihat ini adalah 12. Berarti frekuensi kelas modusnya adalah 103 sampai 107. Oke. Nah, apa yang harus kita cari? Tadi rumusnya adalah L0 tambah C dikali B1 per B1 tambah B2 ya. Nah, kita cari C-nya dulu. C-nya tadi adalah 103 sampai 107. Berarti C-nya adalah 107 dikurangi 103 tambah 1 sama dengan 5 ya. Ini salah tulis ya. Nah, C-nya sama dengan 5. N-nya adalah 50, tadi ada 50 mahasiswa. Sedangkan B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Ya, kita lihat tadi. Nah, frekuensi kelas modus adalah 12. Frekuensi sebelumnya adalah 10. Kita kurangkan. 12 kurang 10. Sedangkan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Berarti 12 kurang 10 lagi ya. Jadi kebetulan frekuensi sebelum kelas modus itu 10, setelah kelas modus juga 10 kebetulan ya. Jadi hasilnya B1 sama dengan 2, B2 juga sama dengan 2. Ya, kebetulan ya. Dan L0 tadi adalah batas bawah kelas modus dikurangi 0,5 sama dengan 102,5. Nah, tinggal kita masukkan rumus ya. Rumusnya L0 tambah C dikali B1 per B1 tambah B2 ya. Tinggal kita masukkan, hasilnya adalah 102,5 tambah 5 dikali 2 per 2 tambah 2. Hasilnya adalah 105. Nah, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Nah, terakhir ya untuk teman-teman saya akan tugaskan latihan ya untuk di rumah. Oke. Nah, ini berikut adalah data nilai 50 mahasiswa dalam suatu sekolah ya. Nah, ini ada 50 data di sini ya. Teman-teman cari nilai median dan nilai modusnya saja dari data ini. Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Jika belum paham, silakan teman-teman tulis pada kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.